Bicara soal film horor mungkin sudah menjadi genre yang akan selalu ada di industri perfilman Indonesia. Tapi coba kita fokuskan dikit ke format film yang seharusnya bisa sangat potensial untuk maju, yaitu film animasi. Apalagi jika kita melihat historinya, film animasi Indonesia kerap kali terbengkalai. Padahal kompetitornya di negara sebelah sudah memiliki bejibun penghargaan dan prestasi di bidang ini. Jadi apa yang salah? Jadi inilah industri film animasi Indonesia yang katanya belum maju. Perlu diingat, di video ini gue hanya membahas animasi Indonesia secara industri. Jadi animasi-animasi berkualitas yang dibuat oleh konten kreator di sosial media itu cukup masih dibilang animasi indie atau independen aja, tanpa ada keterlibatan semua produser dan studio film besar. Tapi di luar itu, melihat ke belakang dari sejarah animasi di Indonesia memang terbilang cukup singkat berdasarkan data-data yang udah gue cari dari semua artikel. Simpelnya, awareness masyarakat tentang sebuah animasi itu ada, memang sudah ada sejak dulu. Secara harfiah, penayangan wayang yang divisualisasikan menggunakan proyeksi bayangan adalah sebuah karya animasi yang sudah menyebar luas di Indonesia. Sementara jika masuk ke poin animasi secara yang benar-benar animasi, yaitu gambar yang bergerak, animasi di Indonesia sudah mulai dibuat sejak tahun 1955, yaitu pada iklan Sidul Memilih, yang merupakan iklan yang bersifat politis. Tapi setidaknya sejak saat itu, PFN atau Pusat Film Negara akhirnya aware dan memutuskan untuk mengirim sang pembuat animasi tersebut, yaitu Pak Otot, untuk belajar ke pembuat-pembuat animasi bersama seniman-seniman film dan animasi lainnya dari Walt Disney dan beberapa sarana pendidikan perfilman animasi di Singapura pada tahun 1975. Singkatnya, setelah pulang dari pendidikan luar negeri, pada akhirnya Indonesia berhasil membuat kartun-kartun animasi pertamanya, seperti salah satunya adalah kartun Si Huma pada tahun 1983. Singkat cerita, pada era 2000-an, tentunya Indonesia memang bisa menghasilkan banyak animasi-animasi lainnya, walaupun memang kebanyakan masih berbentuk iklan atau komersil. Tapi untuk animasi-animasi yang bersifat serius yang tayang di TV, tentu juga lumayan banyak lah. Ambillah contoh seperti animasi Sentong, Keluarga Somad, Adi Sopo Jarwo, dan masih banyak lainnya. Oke, setelah mengetahui sejarah, mari kita lanjut ke pembahasan. Kalau kalian sadar gak, kalau industri animasi di Indonesia itu sangat susah maju, dimana tentu kita gak perlu jauh-jauh aja. Dibanding negara tetangga saja, secara industri kita emang udah kalah jauh. Padahal nyatanya Indonesia secara kualitas animasi memang juga sudah cukup untuk berkembang atau bahkan bersaing. Jadi, apa penyebabnya? Alasan-alasan yang menjadikan animasi di Indonesia itu susah maju tentu bukan dari segi kualitas animasinya. Ya, memang animasi yang berkualitas masih bisa terhitung oleh jari, tapi itu tidak mematahkan fakta kalau memang secara kualitas animasi di Indonesia udah boleh bersaing lah. Taruh animasi-animasi Indonesia di era sekarang aja, seperti Shijuki Animation, itu juga udah cukup bagus. Nusarara atau The Rico Animation, itu semua memiliki kualitas yang bagus semua. Belum lagi tambah para konten kreator dan animasi indie yang kualitas animasinya yang selalu saja konsisten. Sehingga alasan yang paling kuat kenapa industri animasi di Indonesia itu susah untuk maju sendiri adalah sifat dari audiens di Indonesia itu sendiri yang masih saja kekeh dan kemakan kalau animasi atau kartun itu hanya untuk anak-anak. Mau itu yang generasi tua, milenial, atau bahkan gak sedikit juga yang muda-muda, pasti saja menganggap kartun itu untuk anak-anak. Sehingga apa dampak dari stigma ini? Ya tentu animasi-animasi bagus tadi selalu saja memiliki alur atau plot yang terlalu ringan, di mana ceritanya selalu saja berputar pada alur yang sama tapi dengan konsep atau dalam tanda kutip episode yang berbeda. Kita ambil IP yang cukup terkenal di Indonesia seperti Adi Sopo Jarwo yang bahkan bisa merilis movie pada tahun 2021 lalu. Cerita pada seriesnya walaupun memiliki kualitas yang konsisten, secara plot itu udah gampang banget ketebak. Dan tujuannya tentu sesimpel agar ceritanya bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak.
Oh kalau gitu, apakah solusinya tinggal membuat animasi yang ceritanya itu lebih dewasa dan serius? Entah dalam unsur jokes ataupun jalan cerita. Ternyata nggak bisa juga. Lagi-lagi dikarenakan audiens di Indonesia yang masih saja kemakan omongan animasi kartun itu hanya untuk anak-anak. Dan karena stigma itu, animasi-animasi di Indonesia yang sekali aja berani untuk membuat cerita yang lebih serius atau plot yang lebih mendalam, hasilnya malah nggak laku. Dan kalau nggak laku, akhirnya terjadi kekurangan dana karena mengalami kerugian. Dan kekurangan dana sendiri memang juga sudah menjadi alasan umum kenapa industri animasi di Indonesia untuk maju itu susah. Karena memang nyatanya banyak studio-studio animasi di Indonesia yang masih saja berpacu untuk mendapatkan pendapatan pada penjualan dari lisensi film dan merchandise. Sedangkan animasi-animasi di luar seperti animasi buatan Malaysia atau bahkan Jepang tentang fasilitas dan dana itu bahkan sudah dibantu oleh pemerintah negara. Sehingga secara fasilitas dan budget di Indonesia memang cukup terbilang masih sangat susah dan terbatas. Karena itulah film-film animasi yang memiliki kualitas bagus di Indonesia masih hanya bisa dihitung dengan jari. Sehingga dari alasan utama stigma masyarakat atau audiens di Indonesia yang masih saja menganggap animasi itu hanya untuk anak-anak lah yang mengakibatkan industri ini susah untuk maju. Karena sekalinya memiliki kualitas bagus, niche dari ceritanya ditunjukkan untuk anak-anak banget seperti Kiko The Animation, Adi Sopojaro yang udah gue sebutin tadi, dan lain-lain yang ceritanya terlalu ringan sehingga tidak bisa mengekspansi market audiensnya ke orang-orang yang tentu lebih berumur. Sedangkan jika industri film animasi ingin mencoba hal baru yang membuat animasi yang kesannya lebih dewasa secara komedi atau cerita, tapi malah berujung gak laku karena kurangnya awareness dan apresiasi audiens Indonesia tentang animasi dalam tanda kutip lokal yang bisa membuat animasi dengan cerita bagus. Karena anehnya, masyarakat kita malah lebih suka nonton animasi-animasi yang niche-nya itu untuk umur remaja dewasa dengan plot yang lebih serius dan bercabang ini dari karya luar negeri saja. Terbukti dari komentar-komentar dan kritik yang gak masuk akal terhadap animasi-animasi Indonesia yang berusaha untuk menjadi revolusioner. Jadi pada akhirnya, menaikkan literasi film animasi di negara ini mungkin bisa menjadi kunci agar audiens kita tidak termakan stigma yang berakibat mengunci perkembangan industri ini tadi. Selain itu, mulailah apresiasi karya-karya lokal yang di video ini ada dalam konteks film animasi agar bisa menginspirasi dan membuat banyak seniman animasi di Indonesia untuk semangat membuat animasi-animasi yang lebih bersaing lagi. Jadi apakah menurut kalian stigma kartun itu hanya untuk anak-anak menjadi alasan utama kenapa industri animasi masih saja susah untuk maju? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah menurut kalian masih ada titik terang untuk industri animasi Indonesia? Silahkan komen aja. Pada akhirnya, kualitas penonton juga bisa mempengaruhi perkembangan sebuah film, terutama pada animasi. Jikalau film yang jelek bisa dipuji habis-habisan, produser mungkin sudah bodo amat dengan kualitas yang lebih baik lagi. Tapi satu sisi, ketika kita sebagai penonton minim apresiasi terhadap karya-karya animasi Indonesia, semuanya juga sama aja, bakal drop karena masalah biaya dan minat yang makin menurun aja. Jadi kira-kira movie culture apa lagi yang bisa gue bahas? Silahkan komen. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.